Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ganda Puspaningrum. Saya merupakan mahasiswi Psikologi Universitas Asia Yogyakarta dengan NIM 19 10 80 10 22. Di sini saya akan memaparkan mengenai tafsir ilmiah tentang pembusukan melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani sebagai bentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ipteks yang diampu oleh Bapak Nurdin Zudi. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan bahwasanya pada zaman dahulu, sebelum ilmuwan menemukan sebuah alat yang dapat mengawetkan makanan, seringkali makanan cepat membusuk karena terkontaminasi dengan udara terbuka dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi pada zaman dahulu itu banyak sekali orang-orang yang memang karena belum adanya alat, jadi ketika ada makanan yang sudah mereka hidangkan dan akan didiamkan ke sebuah terpapar udara cukup lama akan menjadi busuk. Oleh hal itu, makanan yang belum habis pun ketika sudah busuk harus segera dibuang. Sehingga menjadikan banyak sekali orang yang membuang sampah makanan bahkan ketika makanan itu belum habis. Contohnya ketika zaman dahulu orang beli daging, maka orang tersebut harus cepat-cepat mengonsumsi atau harus segera mengolahnya, karena bila tidak daging akan membusuk dan menimbulkan bau yang menyengat. Kemudian hal itu juga terjadi pada buah-buahan. Jadi ketika orang zaman dahulu membeli buah-buahan atau ingin mengonsumsi buah-buahan, maka harus sesegera mungkin menghabiskannya karena jika tidak, jika membiarkan buah-buahan itu terlalu lama tidak dikonsumsi dan di tempat yang terbuka, terkontaminasi dengan udara, maka buah-buahan tersebut akan membusuk. Bahkan ketika buah-buahan membusuk itu akan selain menimbulkan bau juga dapat adanya cacing atau belatung yang tentunya akan membuat lingkungan sekitar menjadi kotor. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang berilmu berlomba-lomba untuk dapat menciptakan suatu alat yang dapat bermanfaat dan berguna bagi umat manusia untuk bisa sebagai tempat yang dapat dijadikan untuk menyimpan makanan agar menjadi lebih awet dan tahan lama. Dan kemudian alat tersebut dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari manusia. Dari sini kita dapat mengerti bahwasanya segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti akan mengalami proses pembusukan. Baik manusia, hewan maupun tumbuhan itu akan mengalami proses pembusukan. Mengenai proses pembusukan sendiri dijelaskan dalam salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surat Az-Zumar ayat 21, yang berarti, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kuning-kuningan, sungguh yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, dari ayat Al-Quran tersebut, yang terdapat pada materi ini adalah surah Az-Zumar termasuk ke dalam pendekatan bayani, karena termasuk dalam hal yang tekstual dan tertulis. Jadi karena di materi ini kita akan menafsirkan tentang ilmu pembusukan melalui pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Jadi akan dikaitkan dengan 3 pendekatan tersebut. Jadi surat Al-Quran itu termasuk ke dalam pendekatan bayani karena tekstual atau tertulis. Nah, dalam surat Az-Zumar sendiri mengandung pendekatan burhani yang berarti ilmu pengetahuan terdapat pada kalimat Allah menurunkan air dari langit lalu dijadikannya macam-macam sumber air di bumi. Ini termasuk ke dalam surat bayani karena mengandung ilmu pengetahuan. Karena dalam surat Al-Zumar sendiri terdapat penjelasan mengenai awal mula sumber air yang kemudian dapat digunakan untuk menyuburkan tanah. Dan untuk pendekatan irfani yang terdapat dalam surat Az-Zumar sendiri, yakni segala sesuatu yang Allah turunkan ke bumi merupakan anugerah yang bermanfaat untuk penghuni. Jadi dalam surah Az-Zumar ini dapat disimpulkan bahwasanya Allah itu menurunkan segala suatu hal itu dengan hikmahnya sendiri-sendiri, dengan manfaatnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian dalam pembusukan sendiri tidak selamanya pembusukan itu buruk akibatnya.
Karena ada pula pembusukan yang dapat memberikan manfaat, contohnya pembusukan sampah makanan atau sampah dapur yang dapat dijadikan sebagai pupuk kompos. Selain itu juga pembusukan yang terjadi pada susu atau dibasikan itu akan menjadi yogurt yang tentunya baik untuk kesehatan di perut. Ada pula bakteri E. coli yang akan membusukkan makanan di dalam usus besar itu juga dapat membantu manusia untuk dapat apa namanya dapat membersihkan perut yang akan menjadi sebuah kotoran dan sebagai sebuah proses apa ya, proses metabolisme seperti itu. Jadi dalam kajian kali ini hal yang dapat saya simpulkan adalah segala sesuatu yang Allah berikan ke dunia ini pasti akan memberikan manfaat bagi seluruh umat yang ada di dunia. Begitu pula dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani sebagai manusia yang ada di bumi, kita harus bisa mengkombinasikan bahwasanya sebagai umat kita tidak boleh hanya condong ke bayani atau condong ke burhani. Jadi kita harus bisa mix and match. Itu mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.